Oke, selamat sore. Ketemu lagi bareng Rizky Motor ya untuk kesempatan sore hari ini. Dan di sana di depan itu ada Mio GT. Mio GT tadinya itu nggak bisa hidup ya, hidupnya susah. Terus tidak bisa langsam juga. Dan kalau misalkan di putaran atas kadang-kadang normal. Tapi kalau misalkan langsam seringnya tidak bisa. Oh, kita lihat di sana apa saja yang dibersihkan. Dan tadinya itu sudah dicek ya, untuk bagian injektor juga sudah dibersih. Di bagian full pump juga sudah cek menggunakan pressure ya, dan di sini sudah mencapai 40 PSI, sudah normal berarti. Jadi saya tidak perlu membongkar bagian full pumpnya. Setelah dicek normal ya untuk 40 PSI di bagian full pump, tapi ternyata hidupnya masih susah, hidupnya masih nyendat-nyendat. Terus saya cek lagi di bagian IEC-nya di sini. IEC saya buka, ternyata juga emang kotor. Tadi tidak saya videokan. Jadi pengaruhnya di sini kalau misalkan IEC di sini emang untuk pengaturan suplai di bagian angin ya, masuk yang di bagian throttle bodinya. Dan yang di bawah di sini adalah sensor MAC. Tapi kendalanya biasanya kalau misalkan di sensor MAC itu terdapat kedipan ya di bagian milnya. Tapi di sini nggak ada kedipan sama sekali. Dan selanjutnya saya bersihkan untuk bagian ISC-nya. Dan di sini sangat berpengaruh sekali. Biasanya terjadi berbet dan nyendat untuk bagian ISC. Kalau misalkan pembersihan ISC di sini itu sangat mudah ya. Kalau misalkan kamu punya obeng ketok seperti ini ya, ini tinggal dilepas saja. Untuk cara membersihkan di bagian ISC-nya, karena kalau misalkan ISC kotor, ini sangat berpengaruh sekali. Ini akan bikin Mio GT, Mio G ataupun juga XL itu bisa nyender. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini sudah saya bersihkan tadinya. Tadinya kotor banget ya. Dan cara pembersihannya di sini kita bisa bersihkan menggunakan tisu seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Misalkan di bagian ujungnya saja. Ujung dibersihkan menggunakan tisu seperti ini. Nanti akan hitam kalau misalkan di sini terjadi kotoran. Terus ini di bagian ISC-nya, lalu di bagian lubangnya juga sama di bagian dalam sana. Untuk pembersihannya juga kita tidak usah membongkar bagian throttle bodinya, nggak apa-apa ya. Cara pembersihannya seperti ini. Kalau misalkan tidak membongkar throttle body apabila panjenengan itu tidak mau repot dan mungkin agak buru-buru, seperti ini saja. Kita ambil kawat seperti ini, lalu kita masukkan, maksudnya ditempel di kain seperti ini. Ini bagian ini agak kecil ya, karena nanti akan masuk ke bagian ujung sana. Lalu kita kasih cairan pembersih seperti ini, lalu dimasukkan ke bagian lubang sana ya, ke bagian lubang ISC nya. Di puntir-puntir seperti ini, digerakkan sampai di bagian tengahnya itu. Ini akan terdapat kotoran, biasanya pekat sekali kalau misalkan sudah lama tidak dibersihkan. Oke, seperti itu. Lalu untuk pemasangannya gimana? Pemasangannya di sini kan
ini nanti akan bergerak sendiri ataupun juga akan bergerak secara otomatis ya. Kalau kita lepas seperti ini akan berputar-putar ya. Ini nanti akan berputar. Kalau saya sebut di sini semacam kayak cuk otomatis ya. Ya. Nah, untuk pemasangannya seperti ini. Pinnya kita masukkan saja di sini seperti ini, lalu dimasukkan. Terus ada yang tanya mungkin apa itu perlu diukur jaraknya ataupun juga dipuntir berapa putaran untuk keluarnya, itu enggak usah ya, karena nanti ini akan otomatis. Misalkan sudah kita masukkan, misalkan ya kita kira-kira saja seperti ini, lalu kita pasang. Nanti kalau sudah terpasang itu tinggal dikontak beberapa kali, itu sudah akan bekerja sendiri dan akan menyesuaikan sendiri ya. Ini sudah secara otomatis, jadi mungkin tidak perlu harus repot-repot diukur berapa mili ya, berapa mili keluarnya atau juga putaran berapa gitu. Kalau misalkan untuk biasanya kayaknya nggak perlu karena udah otomatis. Kalau sudah dibersihkan, kita pasang lagi seperti ini. Ini ada plat, ada baut di sini. Kalau belum pas platnya, kita geser ke sana. Nah, kalau digeser ini akan masuk pas seperti ini. Kalau sudah kita kencangkan seperti ini, lalu masukkan lagi soket sampai bunyi klik ya. Kalau bisa sampai klik, sampai ngancing supaya tidak terlepas. Oke, setelah seperti itu tinggal dites. Tuh kan ya, jadi nggak perlu kita setting berapa putarannya. Tadi saya bebas, saya acak saja masuknya, tidak saya atur putaran-putarannya berapa. Di sini nggak ada kendala apa-apa ya. Kalau kita coba gas, nggak ada kendala mas bro, itu asik-asik saja ya. Langsanya bagus ya, bagus, nggak ada kendala ya. Tadinya sebelum saya bersihkan di bagian ESC nya itu nyendat-nyendat ya, awal hidupnya juga susah, tapi juga saya ganti cok businya. Ini sudah saya ganti cok busi karena di sini cok businya udah tuh, sudah kotor banget di dalamnya, dan di bagian sana bautnya juga udah lumutan gitu, jadi menjadikan resistansi untuk hantaran arusnya sehingga tidak full ya, tidak maksimal. Saya ganti dan sudah saya bersihkan ESC nya. Soalnya tadinya saya cek di bagian full pump, ternyata oke. Naik di 40 PSI, bagus banget. Busi saya tidak ganti karena busi saya cuma bersihkan saja, tapi nggak apa-apa karena masih oke di sini. Oke ya. Jadi untuk solusinya kalau misalkan Mio GT, Mio G, dan untuk Mio G series ya bawahnya ya. Kalau misalkan terjadi nyendat, gas awal berebet juga, atau juga susah hidup, ataupun juga bisa kadang-kadang mati sendiri, silahkan dicek ya untuk bagian cok businya, dan juga mungkin kalau perlu ESC nya. Ini akan sangat berpengaruh ya. Oke, itu saja kayaknya untuk kesempatan sore hari ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan silakan di like, share,
atau juga komen. Yang belum subscribe ditunggu ya. Oke, terima kasih. Salam Gubak Kobel dari Rizky Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.